Shalom sahabat BMC dan semua kekasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Sebelum kita bersaat teduh hari ini, saya undang semua membuka hati untuk berdoa bersama saya. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur buat kesempatan di hari ini Tuhan. Kalau kami boleh hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Hanya ucapan syukur dan pengagungan yang kami berikan kepadamu. Buat kasih setia, kebaikan, kemurahan yang tidak pernah habis Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, bukakan kebenaran dan rahasia firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sharing dengan judul adalah Bilur Penyembuh. Saudara, di bulan ini kita masih mendengar tentang pengajaran healing, kesembuhan, pemulihan. Yang saya percaya itu adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Tahukah kita, kesembuhan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu rapa. Saudara pasti tidak asing dengan kata-kata ini. Makanya Yesus itu, Allah yang kita sembah, terkenal atau dikenal dengan nama atau sebutan Jehovah Rapa. Rapa sendiri artinya menjahit bersama atau memperbaiki. Dan ada bahasa lain di bahasa Ibrani, yaitu aruka. Arti yang lain yaitu daging baru yang tumbuh pada tempat yang luka. Dan juga bisa berarti sehat kembali seperti sedia kala. Saya jadi teringat kisah di Kejadian ketika Tuhan menciptakan manusia di awal penciptaan bumi ini, saudara. Dia menciptakan manusia begitu sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sediakan buat kita berarti dikembalikan kepada ciptaan semula yang segambar, yang serupa dengan Kristus, yang baik, yang sempurna. Saudara kasih Tuhan, berbahagialah kita. Kita punya Allah penyembuh, kita punya Allah pemulih yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang mengalami luka, saudara. Siapa yang gak pernah terluka? Kita pernah mungkin tergores di fisik kita, di jasmani kita. Tetapi ada banyak orang yang gak sadar bahwa ada luka di batin mereka, yang luka itu ditutupi, tidak segera diobati, dan mengakibatkan kerugian yang begitu besar, saudara. Saudara mau tahu apa kerugian akibat luka yang kita tutupi, yang gak pernah mau kita obati? Saudara, ada banyak orang yang mengalami luka ini dan saudara tahu bahwa akibat luka itu bisa merampas, merebut potensi yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara ingat bukan pengajaran Tuhan Yesus tentang talenta? Ada orang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Orang yang diberi 1 talenta, dia begitu terluka. Dia mengejudge tuannya itu tuan yang kejam, tuan yang jahat. Orang lain dipercaya 2 dan 5, tapi dia cuma 1. Dia bersungut-sungut, dia kecewa, dia marah kepada tuannya. Apa yang terjadi? Dia menanam talenta yang hanya satu-satunya itu. Ditanam, disembunyikan, dan dia kehilangan semua yang baik. Dan apa yang terjadi ketika tuannya datang? Talenta yang 1 itu diberikan kepada orang yang punya 5 talenta. Semakin banyak dia dipercaya Tuhan dan berbuah 2 kali lipat. Semakin dia dipercaya lagi dan mendapatkan lemparan dari yang 1 talenta tadi. Saudara ingat bahwa akibat luka ini bahaya sekali. Kita bisa kehilangan potensi, saudara.
potensi kita bisa terampas. Dan kekasih Tuhan, tahukah kita bahwa ketika kita terluka dan kita nggak berusaha mengobati luka itu, kita akan tidak sampai kepada tujuan Tuhan yang indah bagi setiap kita. Saudara ingat murid Tuhan Yesus yang sangat dipercaya di bidang keuangan pelayanan Tuhan Yesus pada zaman Yesus pelayanan di muka bumi ini, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang yang sangat terluka dan kecewa dengan dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah menjual guru yang sangat mengasihi dia. Ketika dia kecewa, ketika dia terluka, maka tujuan Tuhan tidak sampai di dalam dirinya. Akibatnya dia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis, saudara. Wow. Dan akibat luka itu juga kita bisa kehilangan damai dan sukacita di dalam hidup kita. Benar? Kalau kita kecewa, kalau kita terluka, kita tidak lagi punya damai dan sukacita Allah yang harusnya kita nikmati berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari jangan pernah menyimpan luka. Mari kita bisa mengobati luka hidup kita. Kita nggak bisa berbuah lebat bagi kemuliaannya. Ayo saya ajak setiap saudara mendengar dan melihat satu ayat di 1 Petrus 2 ayat ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Bilur Yesus adalah penyembuh kita. Luka-lukanya itu menyembuhkan kita, saudara. Sebab itu tinggal kita jujur sama Tuhan aja. Dia sudah sediakan kesembuhan. Karya salibnya itu begitu luar biasa bagi kita. Ayo buka hati, jujur sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau mengobati luka, kecewaku. Aku mau sembuh. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu di hari ini, Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Begitu besarnya kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kau sudah menyediakan kesembuhan, pemulihan. Lewat karya salib-Mu, bilur-Mu Tuhan, luka-luka-Mu menyembuhkan setiap kami. Kami tidak mau lagi terluka, kami tidak mau lagi kecewa. Karena kami percaya itu sangat merugikan kami Tuhan. Itu bisa merampas potensi di dalam hidup kami. Itu bisa membuat tujuan Allah tidak sampai di dalam hidup kami. Itu bisa merampas damai dan sukacita buat kami. Dan kami tidak akan berbuah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau meteraikan setiap firman yang kami dengar pagi ini. Diberkatilah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mau lukanya sembuh, yang mau pulih dari sakit. Kami percaya Tuhan, yang sakit hari ini Engkau sembuhkan. Engkau sudah membebat dan mengobati luka kami Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah pulih dan disembuhkan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya.